Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Yasin. Kita akan melanjutkan sharing-sharing kita tentang mengenai buku dari Muhammad Al-Fatih ini ya. Jadi sebelumnya kemarin-kemarin kita membahas tentang episode pertama, membahas tentang kedudukan dari kota Konstantinopel, bahwasannya di dunia pada waktu itu hanya ada kekuatan yang sangat besar, yaitu Imperium Persia dan Imperium Romawi. Itu yang menguasai seluruh dunia pada waktu itu. Dan mungkin buku ini flashback ke belakang gitu ya. Jadi kita akan membahas bagaimana sejarahnya pada waktu zaman Rasulullah SAW gitu ya. Jadi ini bukunya agak mundur ke belakang dulu gitu. Nah, pada zaman Rasulullah SAW pada waktu itu di dunia yang menjadi kekuatan besar sekarang kan, kalau sekarang itu ada Inggris, ada Amerika, ada Cina dan sebagainya. Itu yang menguasai dunia pada saat ini. Tapi pada zaman Rasulullah SAW dua kekuatan ataupun kekuatan dunia yang ada pada waktu itu hanya ada di timur ada Persia dan di barat ada Romawi. Itu yang menjadi kekuatan pada waktu itu. Jadi peradaban Kristen pada itu sangat besar gitu ya. Peradabannya. Peradaban Islam pada waktu itu masih cukupnya kecil gitu. Yang akan dirintis oleh yang akan menjabarkan dari visi Rasulullah, yaitu membebaskan seluruh wilayah ataupun dunia yang ada pada waktu itu. Jadi pada waktu dunia hanya ada yang menguasai dunia ada Persia dan satu lagi ada Romawi. Itulah yang menjadi pembesar dunia pada waktu itu. Kalau sekarang kan Cina, ada Jepang, ada Amerika, itu yang menguasai dunia. Tapi pada waktu hanya ada dua dunia, yaitu Imperium Romawi dan Persia gitu. Nah, pada kesempatan kali ini pada sebelumnya Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada pembesar-pembesar yang ada di seluruh dunia gitu ya, termasuk pada waktu itu yang menguasai dunia yang sedang berjaya-jayanya, yaitu di Romawi. Bahwasannya ada seorang raja yang pada waktu itu yang terkenal dan sangat disegani pada waktu, yaitu Raja Heraklius gitu ya. Raja Heraklius ini dikirimkan pesan ataupun dikirimkan surat oleh Rasulullah SAW kepada raja yang pada waktu itu sangat menguasai dunia gitu ya, dari Imperium Romawi dan sangat sedang berjaya-jayanya. Dan suatu ketika Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Raja Heraklius tersebut, dan isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius pemimpin Romawi. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Maka sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Berislamlah maka engkau akan selamat. Berislamlah maka Allah akan menggandakan pahala engkau. Tetapi apabila engkau berpaling, sesungguhnya bagi engkau dosa orang-orang Arisin, petani dan peladang. Artinya di sini pesan ataupun surat dari Rasulullah SAW untuk mengajak berislam kepada Raja Heraklius tersebut gitu ya. Jadi visi Rasulullah SAW, visi besar dunia dan akhirat Rasulullah SAW adalah untuk menaklukkan dunia menjadi Islam gitu ya. Jadi pada waktu itu peradaban Islam masih sangat kecil, wilayah Islam masih sangat kecil. Visi Rasulullah untuk menaklukkan semua
wilayah-wilayah yang ada di dunia untuk menjadi Islam gitu ya, termasuk mengirimkan ini kepada raja yang sangat berjaya pada waktu itu, yaitu Heraklius, dan menguasai Romawi gitu ya. Dan tentu Rasulullah tidak hanya mengirimkan surat kepada Raja Heraklius saja, tetapi kepada Raja Persia juga sama. Di sini ada kepada pembesar-pembesar dunia ya, ada kepada Raja Heraklius sudah tentu, terus kepada Raja Muqawqis dari Mesir, Bazan dari Yaman, terus kepada Raja Munzir al-Masyawa Bahrain, dan banyak lagi. Rasulullah mengirimkan surat-surat untuk mengikuti ajaran Islam kepada pembesar-pembesar yang ada di dunia pada waktu itu gitu ya. Dan setelah itu Raja Heraklius ingin tahu gitu ya, siapa sih Nabi Muhammad ini gitu ya, siapa sih yang berani-berani mengirimkan pesan kepada Raja Heraklius gitu ya. Dan pada waktu itu Raja Heraklius berdialog lah dengan Abu Sufyan gitu ya. Dari inti dari dialog tersebut bahwasannya Raja Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, sekiranya apa yang kamu katakan benar, niscaya dia Muhammad akan menguasai hingga kedua telapak kakiku ini gitu ya. Jadi bahwasanya intinya dari percakapan Raja Heraklius dan Abu Sufyan ini, Raja Heraklius percaya bahwasannya ini adalah nabi terakhir yang akan nantinya menaklukkan pembesar-pembesar di Romawi maupun di Persia ya. Jadi sudah percaya. Dan firasat Raja Heraklius ini memang benar adanya gitu ya. Memang benar adanya. Lalu pada bulan September 629 itu terjadi perang Mu'tah ya, antara umat muslim dan juga ini perang pertama antara umat muslim dan juga Romawi gitu ya. Pada waktu itu muslim hanya memiliki 3.000 pasukan dan 200.000 pasukan itu Romawi ya. Jadi secara logika, secara hitungan matematika, antara 3.000 melawan 200.000 pastilah yang dimenangkan adalah 200.000 gitu ya. Tetapi ini sungguh luar biasa karena ini karunia Allah, dibantu oleh Allah, bahwasanya umat Islam pada waktu itu bisa menang pada perang Mu'tah tersebut gitu ya. Walaupun jumlahnya hanya 3.000 gitu ya. Dan umat Kristen Romawi itu 200.000, tetapi ini sungguh luar biasa. Inilah perang terjadi pertama kali, perang muslim menghadapi Romawi gitu ya, pembesar Romawi. Dan akhirnya kaum muslim waktu itu bisa menang gitu ya, melawan Romawi. Dan itulah perang pertama antara muslim dan juga Romawi. Muslim 3.000 pasukan dan Romawi 300.000 pasukan. Sungguh luar biasa ya pada waktu itu. Dan gitu juga inilah yang diteruskan oleh para sahabat-sahabat setelah Rasulullah, yaitu Abu Bakar dan juga Umar, dan selanjutnya mampu menaklukkan kota-kota Kristen gitu ya, mampu menaklukkan kota-kota yang ada di sekitaran Romawi dan juga Persia ya. Dan pada waktu itu pasca perang Mu'tah dan perang Tabuk, konflik insen antara Romawi dan Islam terjadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab ya. Jadi kurang lebih beberapa kali setelah perang Mu'tah dan perang Tabuk ini terjadi, selanjutnya diteruskan oleh kekhalifahan Umar bin Khattab dan juga Abu Bakar yang mampu menaklukkan kota-kota yang ada di sekeliling
timur dan barat gitu ya, yang mampu menaklukkan pada itu termasuk kota Bursa, Damaskus, Anatolia, Alexandria, Yerusalem, dan kota-kota lainnya itu sudah ditaklukkan oleh para pembesar-pembesar, oleh para sahabat-sahabat gitu ya, oleh Rasulullah pada waktu itu gitu ya. Dan ini menjadikan suatu pijakan awal gitu ya, suatu tangga awal menuju kota Konstantinopel gitu ya. Karena kota Konstantinopel adalah sebuah kota yang indah, sebuah kota yang kuat, yang sulit untuk ditaklukkan, dan umat muslim mendahulunya dengan kota-kota kecil dulu untuk melangkahi babak awal menuju kota Konstantinopel gitu ya. Jadi ini adalah babak awal ya, babak awal nantinya bagaimana strategi umat muslim untuk bisa melakukan kota Konstantinopel tersebut. Dan sharing kali ini cukup sekian, dan nanti kita akan bagaimana janji Rasulullah SAW pada perang Ahzab gitu ya, bagaimana janji Rasulullah kepada untuk bisa melakukan kota Konstantinopel. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.